Ini kita akan bersama-sama berdiskusi untuk mencari opsi terbaik, regulasi pengaturan donasi, perizinan dan pendaftaran, bagaimana regulasi terbaik dalam rangka memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui kegiatan filantropi, sehingga kita sebagai masyarakat dan organisasi dapat bersama-sama membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sosial. Pembelajaran kita pada pagi hari ini akan difasilitasi oleh 4 narasumber, yakni Bapak Dr. Andes Raden Rasman, selaku Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial pada Kementerian Sosial Republik Indonesia, kemudian Bapak Hamid Abidin selaku Badan Pengurus Filantropi Indonesia, lalu Ibu Linda Sukandar selaku Resource Mobilization Director Yayasan Plan Internasional Indonesia, dan Bapak Ronald Reviandri selaku peneliti PSHK atau pengajar sekolah hukum Jentara. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait regulasi PUB, dipersilakan untuk mengisi kolom Q&A yang sudah ada di dalam Zoom ini, agar kita nantinya bisa dapat membahas ini bersama-sama. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita segera memulai ke pembelajaran kita yang pertama. Materi pertama akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Raden Rasman. Beliau merupakan Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial pada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kepada Bapak Dr. Andes Raden Rasman untuk waktu dan layar dipersilakan. Oh, baik. Sepertinya Bapak Rasman belum bergabung. Kalau begitu kita akan langsung saja untuk pemateri kedua ya. Nanti Pak Rasman akan menyusul. Baik, mungkin boleh dibantu nantinya oleh Pak Hamid Abidin. Oke, pemateri pertama akan dibuka oleh Pak Hamid Abidin selaku Badan Pengurus Filantropi Indonesia ya Pak ya, sudah 20 tahun berpengalaman di isu pendanaan serta pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia. Sebelumnya Pak Hamid juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif PIRAK. Saat ini Pak Hamid sebagai Badan Pengurus Filantropi Indonesia akan membawakan materi pertama ya Pak ya. Dah, selama 15-20 menit ke depan, saya persilahkan kepada Bapak Hamid. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini kita akan mendiskusikan satu topik yang selama ini menjadi perbincangan, menjadi kegalauan kita semua terkait pengaturan ini ya, pengaturan regulasi regulasi terkait pengaturan donasi. Ini mulai 3 tahun lalu sudah menjadi perbincangan banyak pihak ya, sudah dilakukan beberapa pendekatan juga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan lebih in-depth lagi terkait prosedurnya. Apakah lebih cocok perizinan atau pendaftaran. Karena selama ini yang menjadi inti utama, salah satu persoalan utama dari pengaturan donasi kita. Next. Ya, kalau kita lihat regulasi yang mengatur donasi kita itu secara umum ada 4 ya, yang secara langsung mengatur terkait donasi. Ada Undang-Undang tahun 19 tahun 61 mengenai pengumpulan uang dan barang atau PUB. Kemudian ini diatur kembali, diatur secara lebih detail di Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, di mana di sini pasal-pasalnya lebih detail, lebih komplit. Kemudian diterjemahkan lagi, diturunkan lagi dalam 2 keputusan menteri ya, keputusan Menteri Sosial nomor 1 HUK tahun 95. Ini mengatur tentang pengumpulan sumbangan untuk korban bencana. Kemudian keputusan Menteri Sosial nomor 56 tahun 96. Ini mengatur soal pelaksanaan pengumpulan sumbangan oleh masyarakat. Nah, terakhir ada Permensos, Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021 ya, yang mengatur tentang
penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang. Dan peraturan ini sekaligus juga menghapus dua peraturan sebelumnya, yaitu keputusan Menteri mengenai pengaturan sumbangan untuk bencana dan keputusan Menteri Sosial terkait pengumpulan sumbangan. Nah, ini yang jadi masalah adalah beberapa pasal atau beberapa ketentuan yang ada di pengaturan sebelumnya, itu misalnya terkait sumbangan untuk kebencanaan, kemudian insentif pajak, itu kemudian tidak diatur di undang-undang yang baru, sementara undang-undang yang lama sudah dihapus. Nah, ini yang jadi masalah kemudian, karena di aturan yang baru tidak diatur kembali. Nah, semua regulasi yang saya sebutkan tadi itu secara spesifik mengatur penyelenggaraan sumbangan ya melalui mekanisme prosedur atau mekanisme perizinan. Jadi kalau kita mau menyelenggarakan sumbangan, kita harus melakukan perizinan kecuali beberapa pelaksanaan kegiatan sumbangan yang dikecualikan. Misalnya kegiatan sumbangan untuk sumbangan yang wajib bagi agama ya, sumbangan zakat, kemudian beberapa agama lain, kemudian sumbangan di lingkungan terbatas, kemudian sumbangan untuk adat istiadat, itu yang dikecualikan. Tapi untuk sumbangan yang lain itu harus mengajukan izin kalau kita ingin menyelenggarakan sumbangan. Next. Ya, nah kemudian kalau kita akan lihat ya apakah regulasi di atas itu bisa dilaksanakan dan sesuai dengan asas pembentukan perundang-undangan. Karena pembentukan perundang-undangan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, terutama kalau terkait asas-asasnya itu diatur secara khusus di pasal 5. Di situ dijelaskan bahwa kalau kita ingin membuat satu perundang-undangan, pertama harus memenuhi beberapa asas ya. Ada kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang harus tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dapat dilaksanakan, kemudian kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan juga keterbukaan. Nah, karena waktunya pendek, saya akan fokus pada asas dapat dilaksanakan karena di sini yang jadi salah satu persoalan utama ya. Kita ingin cek apakah semua regulasi yang menjadi rujukan untuk pelaksanaan donasi ini apakah sesuai dengan asas-asas di atas, khususnya asas dapat dilaksanakan. Next. Nah, kalau kita lihat pengertiannya, misalnya asas dapat dilaksanakan ya, di situ disampaikan bahwa setiap pembentukan perundang-undangan itu harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Jadi harus dipastikan bahwa undang-undang yang dibentuk atau dirumuskan itu betul-betul bisa berjalan efektif, dapat dilaksanakan. Ini yang jadi salah satu asas utama yang perlu kita lihat dalam pelaksanaan beberapa regulasi yang mengatur tentang sumbangan ini. Next. Nah, kemudian asas yang lain juga terkait kejelasan rumusan ya. Misalnya di situ disebutkan setiap peraturan perundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundangan, sistematika, pilihan kata, istilah, serta bahasa hukum yang jelas, mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Nanti kita cek apakah asas ini juga bisa dipenuhi. Next. Nah, asas yang lain adalah asas keterbukaan. Ini yang juga penting karena prinsip partisipasi itu sangat ditonjolkan atau sangat diakui, sangat didorong dalam perumusan kebijakan. Maka dalam asas keterbukaan itu disampaikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundang-undangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentu kita tidak bisa meninjau yang Undang-Undang tahun 61 ya, karena kita tidak terlibat.
Kemudian undang-undang yang sebelumnya juga sudah dirilis, tapi kita bisa mengecek undang-undang terbaru. Apakah penyusunan undang-undang itu memenuhi asas keterbukaan seperti yang disebutkan di peraturan pembentukan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Next. Nah, kalau kita lihat dari regulasi yang tadi mengatur soal donasi ya, secara umum memang sangat menghambat atau menghambat hak warga ya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial melalui kegiatan penggalangan dan penyaluran donasi. Secara prinsip bahwa kita punya hak untuk berpartisipasi sebagai warga ya untuk membantu pemerintah melalui kegiatan penyaluran donasi atau penggalangan donasi. Nah, ini hak dasar yang seharusnya harus diakui. Nah, dengan prinsip perizinan kemudian menjadi timbul persoalan, timbul pertanyaan, apakah hak semacam ini perlu mendapatkan izin atau cukup didaftarkan saja, didata saja sehingga nanti bisa diawasi dan dimonitor atau dievaluasi. Nah, kemudian banyak pasal dan ketentuan yang sudah usang dan sulit untuk diterapkan. Ya karena ini acuannya tahun 61 ya, kemudian diturunkan ke undang-undang di bawahnya. Undang-undang di bawahnya itu tidak bisa keluar dari undang-undang yang mengacu ke 61. Karena di undang-undang sebelumnya misalnya di soal perizinan itu dilakukan prosedur berjenjang. Kalau ingin melakukan penggalangan secara nasional itu harus dapat izin dari pihak yang di bawahnya, dari gubernur, dari bupati. Maka ketentuan ini juga muncul di semua peraturan-peraturan turunannya. Nah, ini yang kemudian susah untuk di ini. Nah, di satu sisi kegiatan filantropi sekarang ini sudah melangkah ke filantropi digital ya. Sudah bertransformasi ke digital di mana di situ skat lingkup wilayah itu sudah tidak relevan lagi. Nah, karena itu kemudian banyak pasal yang kemudian usang dan tidak bisa diterapkan gitu. Kemudian yang lain juga bersifat restriktif dan birokratis karena persyaratannya cukup rumit. Misalnya ada soal IMB yang kita tidak tahu kenapa harus ada, kita perlu mencantumkan IMB. Kemudian ada persyaratan-persyaratan lain yang secara tidak jelas ininya, justifikasinya apa, kenapa harus melampirkan dokumen-dokumen tersebut gitu. Dan juga perizinannya berjenjang. Sekali lagi tadi disampaikan kalau ke nasional harus lewat bupati, gubernur dan lain-lain, yang itu tentu akan mempersulit teman-teman di daerah yang akan menjalankan filantropi secara nasional atau penggalangan sumbangan secara nasional. Nah, di sisi lain seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya sudah tidak relevan lagi di era digital. Kemudian PUB dilihat sebagai event atau acara, ya. Jadi bukan sebagai kegiatan fundraising yang sifatnya rutin dan berkelanjutan. Ini yang jadi masalah juga. Karena suasana kebatinan, ya, kondisi pada tahun 61 itu berbeda dengan sekarang. Kegiatan sumbangan, penggalangan sumbangan di saat itu mungkin juga lebih banyak dilakukan secara ad hoc ya, lewat event, kegiatan dan lain-lain. Suasana hukumnya juga berbeda. Nah, ini yang kemudian berpengaruh ke kondisi sekarang. Sementara kondisi sekarang kegiatan filantropi, kegiatan fundraising itu dilakukan secara kontinu, secara berkelanjutan. Jadi kalau diperlakukan secara ad hoc, 3 bulan sekali harus izin, itu agak susah juga untuk diterapkan. Nah, yang lain juga yang jadi masalah adalah diskriminatif ya, khususnya dalam definisi sumbangan keagamaan. Teman-teman bisa lihat di PUB terbaru itu hanya menyebutkan zakat sebagai sumbangan wajib keagamaan, padahal di agama lain ada kolekte, ada perpuluhan ya, ada punya, ada dharma. Nah, itu tidak diakomodir. Nah, ini yang jadi masalah juga, padahal kita tahu kita punya beragam agama dan kepercayaan ya. Tapi di situ yang disebut hanya Islam ya, khususnya tentang zakat. Kemudian yang lain juga kurang partisipatif ya, tidak mewadahi inisiatif individu dan komunitas pelaku usaha yang selama ini sudah terlibat dalam dan berperan dalam kegiatan filantropi. Nah, menariknya di regulasi sebelumnya, di keputusan menteri ya yang sebelumnya
itu dimungkinkan penggalangan dana melalui kepanitiaan, tapi kemudian didorong untuk berkolaborasi dengan organisasi sosial. Di yang baru itu tidak dimungkinkan lagi karena di situ hanya disebut yang berhak menggalang sumbangan organisasi yang berbentuk yayasan dan perkumpulan. Jadi organisasi-organisasi lain sudah nggak bisa lagi. Sementara kita tahu sekarang ini filantropi berkembang dengan pesat dan banyak pihak yang terlibat, mulai dari influencer, media massa, perusahaan dan lain-lain. Nah, yang lain yang jadi masalah juga tidak mampu merespon perubahan dan perkembangan kegiatan filantropi terkini ya, khususnya digital. Ini yang sama sekali tidak diantisipasi dan kemudian tidak direpresentasikan di regulasi-regulasi yang ada, termasuk regulasi yang baru. Itu fenomena-fenomena terkait digitalisasi itu sama sekali tidak tampak di situ ya. Bahkan misalnya terkait crowdfunding juga tidak diatur secara spesifik. Nah, yang lain ketat dan rumit dalam perizinan, tapi longgar dalam pengawasan dan penindakan. Nah, yang lain juga beberapa pasal atau poin penting yang tercantum di peraturan sebelumnya tidak tercantum di regulasi yang baru. Misalnya saya sebut tadi di peraturan pemerintah dan peraturan menteri itu ada beberapa pasal yang mengatur soal sumbangan kebencanaan. Bahwa kalau terjadi bencana itu masyarakat boleh melakukan inisiatif penggalangan dana terlebih dahulu, baru diurus izinnya kemudian. Tapi karena regulasinya dicabut, maka itu tidak berlaku lagi di regulasi sekarang dan sayangnya tidak diatur. Bagaimana kalau bencana gitu? Sementara pengurusan izin kita tahu dari observasi yang dilakukan ke beberapa anggota filantropi itu minimal 2 minggu harus ngurus. Ada yang bisa seminggu, cuman itu jarang kasusnya ya. Sebagian besar 2 minggu bahkan sampai 1 dan 2 bulan. Nah, ini yang menyulitkan kalau terjadi bencana. Kemudian insentif pajak yang di regulasi sebelumnya disebut, di regulasi yang terbaru juga sudah tidak disebut lagi. Nah, sayangnya regulasi sebelumnya sudah dicabut. Nah, ini yang jadi kendala kemudian. Pengaturan terkait prosentase dana operasional ya itu juga diatur di regulasi sebelumnya. Tapi di regulasi yang terbaru itu tidak diatur dan terlihat bahwa dana operasional itu dibebankan kepada penyelenggara sumbangan. Next. Nah, kita ingin lihat bagaimana kemudian penerapan asas tadi ya dapat dilaksanakan pada regulasi-regulasi sumbangan. Pertama, kita bisa lihat bahwa regulasi yang ada tidak bisa diterapkan ya dalam konteks dan kondisi kedaruratan dan kebencanaan. Jadi prinsip tidak dapat dilaksanakan itu terlihat jelas. Jadi begitu undang-undang atau Permensosnya disahkan itu tidak bisa dilaksanakan karena kadang pada saat bencana kita butuh cepat ya, butuh bergerak cepat, sementara pengurusan izin bisa memakan waktu minimal 1 sampai 2 minggu atau bahkan sampai 2 bulan, bahkan beberapa kasus ada yang sampai 3 bulan. Kemudian tidak sesuai dengan konteks penggalangan sumbangan saat ini yang dilakukan secara rutin dan kontinu. Karena kegiatan fundraising, filantropi ya, di regulasi-regulasi yang ada itu dilihat sebagai kegiatan ad hoc, kegiatan yang sifatnya sekali-kali gitu dan tidak berkelanjutan, dilihat sebagai event semata. Nah, ini yang kemudian membuat regulasinya tidak dapat dilaksanakan. Tidak sesuai dengan konteks perkembangan filantropi digital yang tidak lagi mengenal lingkup dan sekat wilayah. Karena di banyak ketentuan di regulasi-regulasi yang ada itu, termasuk di regulasi terakhir ya, Permensos PUB, bahwa kita diatur kalau mau menggalang dana untuk lingkup kabupaten itu harus izin ke Dinsos kabupaten atau bupati, kalau regional itu ke gubernur, kalau nasional ke menteri sosial. Nah, itu sekarang sudah tidak relevan lagi kalau kita menggunakan platform digital, karena di digital tidak bisa dipaksa harus lingkup lokal, regional atau nasional. Sehingga sekali lagi ini asas dapat dilaksanakan kemudian tidak bisa diterapkan dalam konteks undang-undang ini. Kemudian ketentuan soal dana operasional tidak jelas dan sulit untuk diterapkan.
Di beberapa regulasi di PP disebut 10% ya untuk dana non kebencanaan. Sementara untuk dana kebencanaan di undang-undang di keputusan menteri terkait ini ya, terkait pengaturan penggalangan dana untuk sumbangan itu bahkan disampaikan tidak boleh dipungut sepeser pun, dan itu dibebankan kepada penggalang sumbangan. Nah ini juga tidak bisa dilaksanakan kemudian karena faktanya nggak mungkin kita menggalang untuk sumbangan dan kita dibebankan juga untuk dana operasionalnya, kecuali kalau itu diserahkan ke pemerintah melalui BNPB, kemudian menteri atau gubernur, itu dana operasional dibebankan kepada masing-masing pihak itu. Tapi kan sebagian besar lembaga-lembaga sosial menyerahkan sendiri, mengelola sendiri ya, menyalurkan sendiri. Nah ini yang kemudian jadi masalah karena untuk kebencanaan tidak boleh dipungut sepeser pun, dibebankan operasionalnya ke lembaga yang menggalang sumbangan. Sementara untuk non keagamaan juga masih banyak ditentang juga karena persentase 10% itu dianggap terlalu kecil. Ini yang juga menjadi debatable ya, dan dalam banyak kasus kemudian tidak dapat dilaksanakan. Asas dapat dilaksanakan kemudian tidak terpenuhi. Kemudian pemberlakuan perizinan berjenjang ya, sulit untuk diterapkan. Misalnya ada ketentuan kalau Anda mau menggalang dana secara nasional, Anda harus dapat izin dari gubernur, dari bupati dulu, kemudian gubernur, kemudian baru bisa nasional gitu. Itu terlihat jelas di pasal-pasalnya. Next. Penerapan asas kejelasan saya kira saya cepat saja karena ini secara prinsip banyak sekali istilah-istilah ya, kemudian mekanisme yang sebenarnya bertentangan, tidak sesuai dengan praktek-praktek yang ada, sehingga sekali lagi prinsip asas kejelasan rumusan ini tidak bisa kita baca dalam regulasi-regulasi yang terkait sumbangan, termasuk beberapa pasal dan ketentuan yang terlalu general dan multitafsir juga. Next. Ya, asas keterbukaan ini apalagi ya, kita lihat dalam prakteknya mulai dari rencana penyusunan ya, kemudian yang sebelumnya. Oke ya. Dalam konteks keterbukaan ya, kita lihat mulai dari penyusunan. Next lagi, kok bolak-balik ini ya. Ya, dalam asas keterbukaan ini kita lihat mulai dari rencana penyusunan regulasi itu kita nggak tahu ya, tidak dipublikasikan ke publik, apalagi draftnya tidak bisa diakses, tidak ada partisipasi publik, mungkin ada tapi terbatas. Filantropi sebagai stakeholder utama juga nggak pernah dengar tentang ini dan tidak memberi peluang adanya masukan untuk menyempurnakan draft regulasi. Next. Nah, karena itulah, karena kita melihat ya, ini ujung pangkalnya salah satu terkait mekanisme atau prosedur perizinan, kita mendorong pemerintah untuk melirik opsi prosedur pendaftaran. Karena kita lihat ini pertama tidak membatasi ya, dan tidak menghambat hak warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan ya melalui kegiatan penggalangan donasi. Nah, kemudian yang kedua justru mendorong dan memfasilitasi agar hak dan partisipasi itu bisa terdata dengan baik. Jadi sebenarnya lebih ke bagaimana peran pemerintah melakukan pendataan. Siapa saja yang menggalang dana, kemudian dari situ bisa dimonitor, diawasi, dan dievaluasi secara ketat gitu. Nah, yang lain juga kita melihat prosedur pendaftaran ini lebih cocok dan relevan ya dengan konteks perkembangan filantropi fundraising di masa sekarang dan mendatang yang butuh kecepatan ya, butuh partisipasi banyak pihak ya. Dan itu hanya bisa ditempuh dengan prosedur pendaftaran. Kalau perizinan nggak mungkin, terutama untuk kebencanaan itu jelas tidak bisa dilaksanakan. Kemudian lebih cocok untuk Indonesia yang memiliki wilayah yang luas ya, karena dengan begitu berjenjang tadi ya, tidak perlu diterapkan, semua orang bisa mendaftar dan semua orang bisa berpartisipasi.
Tapi kita berharap dari pendaftaran ini disertai juga dengan prasyarat yang ketat ya terkait kompetensi dan akuntabilitas. Jadi peluangnya dibuka, tapi setiap orang yang mendaftar itu tetap harus memenuhi persyaratan, terutama kompetensi dan akuntabilitas. Nah, yang kita dorong juga ini diikuti dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas. Jadi semua orang boleh dan dikasih kesempatan untuk berpartisipasi, tapi dia harus bertanggung jawab. Karena itu kemudian pemerintah melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang sangat tegas. Tidak terbalik seperti yang sekarang, yang kita lihat sekarang ini justru perizinan yang cukup ketat, sementara penegakan hukum itu nggak terlalu kelihatan gitu. Belum banyak ya kasus-kasus penyalahgunaan sumbangan yang diangkat dan sampai pada penindakan atau sampai karena dibawa ke pengadilan misalnya. Itu sampai sekarang pun kita belum melihat kasus-kasus itu gitu. Banyak kasus yang di ini ya, tapi kemudian di Kemensos lebih banyak dikasih ruang untuk melakukan klarifikasi gitu. Jadi di sana malah dikasih panggung, bukan ditindak. Nah, yang terakhir pengawasan terhadap kegiatan donasi sebenarnya sudah memadai ya melalui berbagai regulasi dan terkait dengan donasi. Jadi banyak yang khawatir kalau pendaftaran itu bagaimana kemudian pengawasannya, apakah bisa diawasi secara ketat. Jangan khawatir karena banyak sekali regulasi yang terkait dengan donasi ini. Next, bisa dilihat ya, next. Ya, Pak Hamid, nah, ini mohon maaf ya. Pak, untuk waktunya sudah habis. Oke, ya saya sepintas saja. Ya. Jadi kalau kita lihat regulasinya ada regulasi eksternal ya, itu regulasi dari pemerintah, ada internal, ada banyak kode etik yang sudah dibuat untuk sumbangan. Next. Nah, ini regulasinya. Jadi kalau kita lihat regulasi sumbangan itu mulai dari yang spesifik mengatur sumbangan, juga banyak regulasi misalnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, transaksi elektronik, pencucian uang, hak cipta. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti terkait jangan-jangan dimanfaatkan untuk pencucian uang, sudah ada undang-undangnya. Jangan khawatir terkait transaksi elektronik karena sudah ada undang-undangnya. Kemudian bagaimana pertanggungjawaban? Ada undang-undangnya, undang-undang yayasan itu mewajibkan siapapun yang menggalang dana harus diaudit dan harus mempublikasikan secara terbuka kalau di atas 500 juta misalnya. Next, terakhir. Nah, untuk regulasi internalnya juga kita sudah banyak. Jadi ini khusus untuk hal-hal yang sifatnya etika ya, bukan masalah hukum. Kita punya kode etik filantropi, pedoman akuntabilitas dan lain-lain. Jadi kita mendorong ini sudah saatnya menuju ada pendaftaran, bukan lagi pengaturan, karena sekali lagi prakteknya memang tidak bisa dilaksanakan dengan perizinan ya. Lebih baik pendaftaran, dan untuk regulasinya sebenarnya banyak regulasi yang menunjang dan bisa menjadi mengawasi atau menindak kegiatan penggalangan donasi yang menyimpang. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Hamid, terima kasih banyak atas pemaparannya mengenai
kami terdaftar, lalu kami harus mengajukan izin yang sifatnya tadi sudah disebutkan 3 bulanan, gitu ya. 3 bulanan. Ini jangka waktu perizinan yang sangat penuh tantangan, gitu ya. Karena seperti disampaikan, proyek-proyek kami ini jangka waktunya lebih dari 3 bulan. Beberapa proyek bahkan di atas 3 tahun, gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam 3 bulan dilaporkan, itu laporannya akan sangat minim dan belum semuanya bisa tersalurkan sumbangannya juga gitu. Dan kadang dari jangka waktu perizinan ini pun gitu ya, ini 3 bulan nih izinnya gitu ya. Tapi izin yang 3 bulan ini misalnya saya mengajukan izin dari Januari sampai Maret gitu ya. Nah izinnya baru keluar April gitu. Jadi selama Januari ke Maret kami hanya memiliki pegangan bukti bahwa kami telah mendaftarkan atau telah meminta izin secara online melalui aplikasi, melalui website-nya Dinas Sosial gitu ya, bahwa ini kami sudah melakukan perizinan, tapi memang izinnya nanti biasanya keluar setelah izin itu selesai gitu, dan kami harus sudah mengajukan izin baru. Jadi pada dasarnya selama 4 tahun terakhir ini kami tidak pernah punya izin aktif gitu ya, izin yang aktif kami bisa gunakan karena selalu terlambat keluarnya dari dinas sosialnya seperti itu. Lalu tantangan ketiga, apalagi dengan peraturan yang baru ini adalah kesesuaian format budget dan laporan gitu. Kalau dulu kita hanya dimintakan laporan, sekarang kita dimintakan juga budget. Ini merupakan tantangan besar ya buat kami karena ya seperti tadi kami memanage 40 proyek dalam satu waktu gitu ya, satu waktu. Ini budget apa yang diminta gitu kan? Ini budget apa yang diminta? Apakah budget keseluruhan proyek itu gitu ya? Kalau iya itu akan sangat besar dan secara logika tidak akan bisa dilakukan penggalangan dana selama 3 bulan gitu kan? Selama 3 bulan itu tidak bisa gitu. Karena ini budgetnya budget 5 tahunan atau tahunan gitu ya. Ini sebentar. Okay. Ini menjadi tantangan gitu, bagaimana menuangkannya ke dalam format seperti itu. Nah, di luar itu ada sebentar ini sedang dikontrol sama teman di PIPES. Dan ada di aturan baru ini bahwa budget yang sama hanya boleh maksimum digunakan 2 kali, jadi 6 bulan. Padahal ya tadi, proyeknya lebih dari 1 tahun. Jadi 6 bulan kemudian kami harus get budget apa? Itu yang merupakan hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kami ketika peraturan baru ini keluar. Dan yang keempat adalah dengan PUB yang sekarang ini kurang dapat mewadahi multiple campaign dari channel-channel yang lebih beragam gitu. Dalam satu waktu kami melakukan campaign itu banyak campaign. Tadi program yang saya sampaikan itu hanya perwakilan dari 40 program yang kami miliki gitu ya. Kadang dalam 1 bulan kami melakukan penggalangan dana untuk lebih dari 3 program gitu. Nah itu bagi kami ini kurang jelas gitu ya. Bagaimana kalau misalnya multiple campaign ini bisa kami mintakan izinnya? Apakah dalam satu periode waktu kami bisa meminta langsung 5-10 izin untuk 10 campaign yang berbeda di channel yang berbeda? Misalnya yang satu melalui crowdfunding, yang satu bersama dengan corporate, yang satu melalui face to face gitu. Ini bagaimana? Gitu. Ataukah kami harus melaporkan? Atau kami bisa melaporkan keseluruhan dari channel-channel tersebut gitu? Bagaimana juga nanti dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosialnya bisa mengidentifikasi bahwa sebetulnya campaign-campaign yang di berbagai channel ini adalah sebenarnya campaign yang sama, hanya menggunakan tools yang berbeda, gitu, seperti itu. Itu kurang lebih adalah tantangan-tantangan kami dan kami juga sering melakukan sharing session bersama NGO lokal lainnya dan kurang lebih tantangannya sama ya gitu. Dan di sini juga karena sekarang formatnya adalah sudah online, jadi untuk kurang ada ruang untuk kita bisa berdiskusi juga ya dengan teman-teman di dinas dan di kementerian gitu untuk setiap
budget atau laporan-laporan yang kita submit gitu. Jadi itu seperti formalitas saja jadinya untuk upload dan submit laporan. Lalu tadi Pak Hamid juga sangat ketat di awal gitu untuk persyaratan surat-surat legalitas dan lain-lain. Namun ketika kita sampaikan laporan, bahkan tidak ada pertanyaan sama sekali terhadap laporan tersebut gitu ya. Nah, kesesuaian format dan budget laporan juga tadi meliputi adalah tadi ya operational cost gitu ya, operational cost yang rasanya kalau kita masih mengacu pada peraturan lama ini jadi kurang relevan dengan bentukan-bentukan NGO yang sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kami boleh mengajukan sebetulnya apa ajuan yang sudah ada dalam benak kami itu sudah disampaikan semuanya oleh Pak Hamid ya, bahwa bagaimana kita bisa meramu kembali gitu ya aturan-aturan terkait pengumpulan uang dan barang ini dengan asas-asas yang telah disampaikan tadi. Karena niat kami baik adalah membantu pemerintah, membantu banyak sekali masyarakat marginal. Tapi kalau misalnya harus terhambat dengan prosedur yang kurang jelas gitu, ini akan menjadi langkah mundur gitu ya bagi kita semua. Dimana padahal target-target kita baik itu target SDGs dan target-target pembangunan lainnya itu dipacu untuk cepat gitu. Tapi kalau dari pengumpulan pendanaan yang sudah diberikan tantangan yang cukup signifikan gitu, ini akan berdampak pada implementasi proyeknya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mbak Adelia. Saya terbuka untuk diskusi bagaimana kita bisa menjawab tantangan-tantangan ini bersama. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Baik, terima kasih Ibu Linda Sukandar untuk pemaparannya ya, yang terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia. Dan baik, nanti kita akan berdiskusi bersama-sama untuk pada saat nantinya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemateri selanjutnya, yaitu yang terakhir, yaitu oleh Bapak Ronald Reviandri dari Sekolah Hukum Jentara. Beliau merupakan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia sejak tahun 2005 hingga sekarang, dan seorang pendiri sekaligus konsultan di Legislatif.id sejak tahun 2020. Nah, kepada Bapak Ronald Reviandri, untuk waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Adelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Yang terhormat para narasumber dan Bapak Ibu peserta webinar. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk mengkombinasikan beberapa sudut pandang begitu. Sekaligus ini ingin menjawab satu pertanyaan ya. Mungkin bisa jadi satu-satunya pertanyaan dari webinar ini tentang apa yang sebaiknya menjadi opsi pilihan pengaturan terkait dengan kegiatan donasi atau pengumpulan barang dan uang. Masuk ke slide halaman pertama. Baik. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya angkat sebagai konteks dan kembali menumbuhkan dan memperkuat kesadaran kita. Pertama tentang ini yang sudah sama-sama kita ketahui soal kontribusi filantropi dan sektor masyarakat sipil dalam skala global hingga lokal. Mulai dari inisiatif global seperti SDGs misalnya atau OGP sampai kemudian di tingkat lokal misalnya musyawarah perencanaan pembangunan desa sampai yang di tingkat nasional begitu ya, atau bagaimana bersuara dalam forum reses anggota DPRD. Jadi inisiatif maupun kontribusi dari filantropi maupun sektor masyarakat sipil secara umum sebenarnya ada ya, berjalan terus, dan bahkan itu mengisi ruang-ruang keterbatasan dari apa yang dijalankan, apa yang diposisikan sebagai program pembangunan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah tentu kalau kita bicara bagaimana produk hukumnya ideal, itu adalah bukan soal
yang kita tahu nggak pernah diganti sampai hari ini. Bukan itu saja ya, tapi bagaimana kemudian dia mampu menjawab permasalahan sosial gitu ya, mampu menyediakan solusi-solusi, dan solusi itu teruji ya, norma-normanya teruji. Sampai dengan hari ini dengan segala perkembangan yang terjadi ya, dinamika sosial kemasyarakatan. Nah, yang ketiga adalah ketika kita udah mulai masuk ke dalam topik webinar ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat ya dari berbagai sudut pandang. Makanya tadi saya katakan saya mengkombinasikan sudut pandang dari Kementerian Sosial seperti apa, dan juga pemangku kepentingan lain, termasuk juga teman-teman PFI dan yang lain begitu, tentang keseimbangan pengaturan dalam hal akuntabilitas dan fleksibilitas. Saya pikir kedua-duanya secara prinsip gitu ya harus bisa disadari ya, dan ini bisa menjadi kesepakatan kolektif para pihak. Gitu. Slide berikutnya. Nah, tadi beberapa peraturan perundang-undangan sudah sempat disampaikan oleh Mas Hamid, begitu. Saya menyampaikannya secara sekilas dengan memunculkan beberapa pertanyaan gitu ya, tentang kemungkinan efektivitas. Jadi kalau masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61, kita tentu pasti akan memunculkan soal efektivitas dan apakah ada disparitas ya. Yang tadi sebenarnya sudah banyak disampaikan, sharing pengalaman dari Mas Hamid dan juga tadi narasumber dari Plan begitu ya, Plan Indonesia. Kemudian yang kedua, nah sayangnya kalau kita anggap ini sebagai persoalan di hulu, yaitu ada disparitas ya, atau tidak lagi efektifnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61, kebutuhan untuk ya mencabut, menggantikannya dengan yang baru, misalkan begitu, ternyata tidak menjadi pilihan politik legislasi ya dalam prolegnas kita sepanjang 2020-2024. Ini salah satu tantangan juga, dan ya tentu pekerjaan rumah dalam jangka panjang untuk diadvokasikan. Berikutnya, ya poin ketiga ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada narasumber dari Kementerian Sosial, apakah keberadaan yang terakhir ya, Permensos 8 tahun 2021 ini upaya untuk mengurangi disparitas dan penyesuaian dinamika. Apakah demikian begitu, ataukah sebenarnya ada hal yang masih luput yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 gitu. Karena ya sudah 20-30 tahun lebih begitu ya, kita punya produk undang-undang, setidaknya kalau kita pakai patokan masuk kita di order reformasi misalkan ya. Saya misalnya disebut Undang-Undang Pelindungan Konsumen tahun 99, Undang-Undang tentang persaingan sehat ya, anti monopoli begitu tahun 99 juga, itu sudah dalam prioritas untuk kemudian disesuaikan, diubah ya. Nah ini Undang-Undang PUB ini umurnya sudah cukup lama juga ya, 40 tahun lebih mungkin ya, seperti itu. Jadi cukup eksis kalau sejak lama, itu berarti asumsinya nggak mungkin orang nggak tahu begitu ya, tapi diposisikan atau diasumsikan bahwa dia masih bisa diandalkan. Gitu. Meskipun apa yang dialami oleh para pemangku kebijakan adalah disparitas tadi. Poin berikutnya. Ya, ini slide kedua. Nah, kita ingin tahu dulu, kalau saya pakai istilah politik hukum perizinan, pada saat dilahirkan Undang-Undang 9 tahun 61 ini apa sih? Politik hukum itu sederhananya begini, apa sih yang menjadi pertimbangan atau arah kebijakan dari para pembentuk undang-undang saat itu? Saya ambil contoh sebagai perbandingan untuk mempermudah kita, misalkan dengan segala kontroversinya ya, kita tahu ada Undang-Undang Cipta Kerja yang dalam pembentukannya menggunakan metode Omnibus Law misalkan. Saya mengambil contoh itu, saya anggap kita semua mengikuti segala kontroversinya. Gitu ya. Nah, jelas tuh politik legislasinya adalah kemudahan berusaha, karena ease of doing business, kemudian reformasi regulasi. Kira-kira begitulah politik hukumnya. Sekarang politik hukum
Undang-Undang Nomor 9 tahun 61 itu apa ya? Politik hukum, politik legislasi. Apakah pertanyaan berikutnya, apakah politik legislasi yang melatar belakangi, yang mendasari lahirnya Undang-Undang 61 itu masih relevan dengan kondisi sekarang? Jadi sebelum kita berbicara seberapa kontekstual norma-normanya, pasal ayatnya, apakah politik hukumnya masih sejalan atau tidak ya dengan kondisi sekarang? Tahun 61, Presiden Soekarno saat itu, ya, di tahun 60, ya, setahun sebelumnya, punya rencana 8 tahun, ya, semacam RPJM atau RPLITA dulu kalau zaman Orde Baru, ya, dalam rangka pertumbuhan ekonomi, mendorong swasembada, karena waktu itu kita sedang ada gejolak ekonomi pada saat itu. Dan di saat yang bersamaan, Presiden Soekarno juga sedang konsolidasi untuk berbagai aliran gerakan politik saat itu, mulai dari komunis sampai dengan Islam, gitu ya. Bisa jadi memang pada saat itu politik legislasinya adalah dalam konteks ingin mendisiplinkan dalam tanda kutip ya berbagai inisiatif yang muncul yang itu bisa mempengaruhi ya, agenda tadi saya sebut 8 tahun ya, rencana 8 tahun Presiden Soekarno dan konsolidasi politik saat itu di tengah berbagai aliran gerakan politik yang ada. Nah sekarang apakah situasi seperti itu relevan atau tidak dengan segala dinamika yang muncul. Kemudian yang kedua, ini konfirmasi ulang juga dan saya yakin demikian adanya bahwa Kementerian Sosial juga selain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 juga mengacu pada Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Nah di situ juga mengatur soal pendaftaran dan perizinan dengan segala varian kegiatannya gitu ya. Dan itu kalau berbicara aktor atau institusinya bisa menjangkau pihak-pihak yang selama ini aktif menjalankan kegiatan PUB. Ketiga, nah catatan kita atau ya catatan kritis atau apa yang kita diskusikan hari ini tentang salah satunya Permensos 8 tahun 2021 ini, apakah kemudian kita jajaki ya untuk menggulirkan reposisi perizinan atau pendaftaran atau sesungguhnya ya kita perlu memperkuat misalkan aspek pendaftarannya, yang perizinannya kita coba telaah lebih lanjut lagi seberapa itu bisa sesuai dengan dinamika sosial hari ini. Berikutnya. Nah, saya ingin mengajak ini sekilas saja bagaimana saya membandingkan beberapa peraturan yang punya dua kesamaan ya, soal pendaftaran dan aktornya kurang lebih sama juga. Jadi rezimnya rezim pendaftaran dengan aktor boleh saya sebut adalah organisasi yang menjalankan kegiatan sosial gitu ya. Dia bisa berbadan hukum, bisa tidak. Gitu. Nah, sambil yang paling kiri dulu ini bab 8, ini ada pasal 4647 ini adalah yang ada di Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Gitu ya. Dia mengatur soal pendaftaran. Dan memang tadi disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Sosial, perlu pendataan ya. Memang ada di Undang-Undang Kesejahteraan Sosial ada juga soal pendaftaran yang tujuannya untuk pendataan. Tapi kalau berbicara perizinan, itu hanya menyangkut soal lembaga kesejahteraan sosial asing. Nah, yang sebelah kanan, ini pasal 5 ayat 1 huruf A, ini sengaja saya highlight gitu ya. Ini mengatur soal surat tanda daftar organisasi kemasyarakatan ya, yang didapatkan melalui kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Nah, kita bicara di sini Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tampilan berikutnya. Nah, ini adalah yang saya highlight berikutnya, ini adalah potongan dari pasal dari Undang-Undang Ormas 17 2013. Jadi catatan yang sudah ketahuan yang bisa kita munculkan jauh sebelum kita berbicara perizinan, di pendaftaran pun sebenarnya ada PR juga, bahwa ketentuan tentang surat tanda daftar bagi organisasi yang berbadan hukum, karena melalui Kementerian Hukum dan HAM ya, jadi kita sudah pastikan di sini yayasan dan perkumpulan, kalau menurut Undang-Undang Ormas sudah tidak dibutuhkan lagi. Dulu di rancangan awalnya, waktu ya RUU begitu ya, ketika memperoleh status badan hukum, wajib memiliki surat keterangan terdaftar. Waktu kita lakukan advokasi dan lobby, akhirnya dibuat relaksasi. Ya, saya menggunakan istilah itu, cukup dengan
Ketika sudah mendapatkan status badan hukum, dia sudah terdaftar. Nah, pola-pola seperti ini menjadi bahan refleksi kita, berikutnya menginspirasi kita untuk melakukan inisiatif-inisiatif atau advokasi, ya tadi soal opsi-opsi pilihan tadi ya. Berikutnya. Nah, jika pelaksana kegiatan ini dalam konteks Undang-Undang 17/2013 ya, Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan atau Undang-Undang Ormas, jelas tadi tidak ada lagi kewajiban pendaftaran begitu. Kemudian huruf B. Nah, dalam kerangka hukum Undang-Undang 11/2009, saya memahami, menafsirkannya tentang pendaftaran ini kepada apa yang selama ini saya juga temui di terutama yayasan begitu ya, soal status atau pengenaan tanda daftar yayasan atau juga perkumpulan yang menyelenggarakan kegiatan ya, di bidang kesejahteraan sosial. Huruf C. Nah, biasanya memang kalau untuk tanda daftar yayasan, jadi ketika sudah memiliki status badan hukum, ketika dia kegiatan ya, salah satu bidang kegiatan yayasan kan adalah bidang sosial misalkan, maka dia menurut Undang-Undang Kesejahteraan Sosial ini dikenakan tanda daftar yayasan, atau kalau bentuknya perkumpulan yang tanda daftar perkumpulan. Nah, ini juga difasilitasi kalau di DKI ada PTSP, ada Jak Evo, kemudian nanti dalam survei di lapangan ada dinas sosial. Huruf D. Nah, pertanyaannya apakah tanda daftar yayasan atau perkumpulan itu profiling umum atau sudah mencakup tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam Permensok yang pasal 5 ayat 1 huruf I ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya di dalam Permensok apakah sudah termasuk di situ. Jadi supaya kemudian kalaupun arah rekomendasinya kepada pendaftaran sebenarnya PR-nya masih ada. Jadi bukan soal sekedar lepas dari kita tidak lagi menganut rezim perizinan, tapi ketika di pendaftaran pun sebenarnya PR-nya juga ada. Nah, secara prinsip kalau kita membuat kebijakan misalkan ya undang-undang misalkan atau perda, kalau kita menentukan persyaratan A, B, C, D, prinsip umumnya adalah persyaratan itu akan menentukan kapasitas pihak yang nanti akan diberikan kewenangan. Jadi nggak semua orang misalkan kayak kita ikut pemilu ya, terdaftar sebagai pemilih gitu kan ada syarat-syaratnya. Ya umur 17 tahun, kemudian kalaupun belum mencapai usia 17 tahun kemudian dianggap kalau kita sudah menikah dianggap sudah dewasa dan seterusnya gitu. Nah, syarat-syarat itu kalau kita secara umum ya, itu prinsip umumnya adalah dianggap orang memiliki kapasitas atau pihak institusi dianggap kapasitas untuk menjalankan kewenangannya. Kalau kewenangan itu tidak membutuhkan kapasitas X, maka harusnya tidak perlu persyaratan D. Kurang lebih begitu ya, secara umum sederhananya, kalau boleh saya logikakan. Jadi, mari kemudian kita mengkritisi ini berbagai persyaratan itu, apakah dibutuhkan untuk menjalankan kewenangan atau menjalankan sebuah yang diperintahkan oleh kebijakannya undang-undang sampai pada. Poin berikutnya. Nah ini, di pendaftaran saja sudah muncul yang namanya rekomendasi dari pejabat yang berwenang, salah satunya. Nah, kalau nggak terpenuhi rekomendasi itu atau tidak dapatkan rekomendasi itu, apakah di huruf B ya, saya munculkan. Jadi huruf B, poin berikutnya. Jadi yang namanya peran birokrasi atau otoritas formal itu mulai dari soal rekomendasi sampai kepada menerbitkan izin. Jadi saya memunculkan pertanyaan yang kritis, gitu, apakah rekomendasi sampai dengan izin itu ditujukan untuk menguji keabsahan inisiatif atau mendisiplinkan inisiatif? Nah ini mari kita, saya menggunakan istilah itu, tentu kita dengan pola pikir yang sama, sudut pandang yang sama bisa menggunakan istilah, tapi saya mempertanyakan, jadi ketika mau diterbitkan izin, syarat melibatkan birokrasi itu sudah muncul sejak
memenuhi syarat ya. Salah satunya adalah rekomendasi. Jadi saya katakan di sini memang ada akumulasi keterlibatan birokrasi. Tapi sekali lagi ini bukan soal alergi berinteraksi dengan birokrasi, bukan itu. Isunya bukan di situ, tapi nah itu tadi persyaratan itu, ini syarat A, B, C, D dan seterusnya, apakah dibutuhkan untuk menjalankan kewenangan atau hal yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah, kalau enggak harusnya dikritisi persyaratannya. Berikutnya, huruf C. Nah, ini soal jangka waktu pembelakuan izin ya. Jadi tadi sudah banyak juga curhat dari Mas Hamid dan kemudian yang lainnya juga. Dan mungkin dari berbagai pertemuan yang digelar selama ini salah satu yang paling spesifik ya, yang measurable tentang bagaimana kemampuan undang-undang itu beradaptasi. Huruf D. Syarat audit ya. Tadi juga sudah disampaikan 500 juta setiap bulan sebagai salah satu syarat laporan donasi. Bagaimana profil pelaksana donasi? Kalau memang sudah punya tradisi akuntabilitasnya tiap tahun audit, kemudian akan mengubah tata kelola keuangan si lembaga itu sendiri, nah tentu ini akan merepotkan ya, akan menimbulkan kompleksitas permasalahan baru. Sehingga ya sangat disayangkan sesuatu yang mau diatur justru bukan menyelesaikan sebuah permasalahan, malah menimbulkan atau menciptakan permasalahan baru. Slide terakhir, kalau tidak salah ini soal rekomendasi. Ya, poin berikutnya saya langsung munculkan saja. Jadi, kalau saya misalkan di posisi Kementerian Sosial ya, undang-undangnya secara de jure, artinya mengikat sebagai produk hukum, dia menjadi hukum positif, dia mengikat kita semua gitu ya. Suka nggak suka ya, atau mungkin mau di judicial review misalkan ya, atau ya dalam artian dia hadir hari ini gitu ya, cuma memang secara faktanya dia tidak bisa berjalan efektif karena memang dinamikanya sangat cepat. Ini contoh bagaimana hukum selalu ketinggalan dengan dinamika. Kita bisa cepat mengikuti dinamika. Saya ambil contoh misalnya bagaimana kita bertransaksi secara elektronik. Kita tidak perlu lagi bertatap muka secara langsung. Negara luar sudah mempraktekkan itu, kita baru belakang. Sampai kemudian kita melahirkan berbagai kebijakan mulai dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik sampai dengan yang lebih teknis. Itu bukti bagaimana hukum ketinggalan, ya. Apalagi dalam pergaulan internasional kita sudah banyak ketinggalan. Kemudian kita lahirkan undang-undang, kita baru belakangan kemarin, dan itulah yang kemudian kita jadikan acuan dengan segala kontroversinya ya, untuk undang-undang ITE misalnya. Nah, undang-undang PUB ini tentu jadi PR. Sebenarnya masih ada undang-undang yang lebih lama lagi yang sudah ketinggalan. Misalkan untuk dasar hukum perkumpulan itu kita pakai statut gitu ya. Masih banyak PR juga sebenarnya di sektor masyarakat sipil. Tapi, nah ini satu fakta yang sebagian dari kita mungkin menyadari bahwa ketika Orde Reformasi ya bergulir ya, katakan 98 sampai dengan 2000 sampai dengan berapa itu? Sampai dengan 1 Juli 2013. Saya katakan persis seperti itu. Undang-undang Ormas yang lama tahun 85 itu masih eksis dengan segala bentuk norma yang represif. Eksis dia, masih mengikat kita, tapi dia secara faktanya sudah tidak mampu lagi mewadahi ruang gerak dinamika yang sedemikian luas, semakin besar. Nah, PUB ini nasibnya bisa jadi seperti itu. Jadi kebetulan Permensosnya sudah hadir, yang terbaru ada ya, karena bisa jadi itu tadi untuk mengisi ada disparitas. Tapi sayang langkah ini sekali lagi serba tanggung gitu ya. Ya kita ambil yang paling hulu seharusnya. Gitu. Tapi sekali lagi tadi narasumber dari Kementerian Sosial sudah menyebutkan perlu banyak koordinasi gitu ya. Mempertimbangkan juga stakeholders yang lain. Ya tentu kebijakan relaksasinya di tingkat peraturan pelaksana seharusnya bisa diformulasikan dengan
secara lebih partisipatif gitu ya. Atau mungkin perizinannya kita buat di level-level yang paling memungkinkan ruang partisipasi lebih banyak dibuka ya, dijalankan inisiatif ini sehingga ya tentu tidak memberatkan lagi. Demikian Mbak Adelia dari saya, terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ronald Reviandri untuk pemaparannya ya, cukup rinci mengenai hukum ya, yang dimana PUB ini terlihat kurang relevan gitu ya jika mengacu pada undang-undang yang diambil, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita berikan apresiasi terlebih dahulu, yaitu dengan memberikan tombol reaction, kita memberikan apresiasi untuk setiap para narasumber. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi Q&A ya, di mana kita bisa ngobrol mengenai terkait dengan PUB ini. Saya ada beberapa pertanyaan saya ingin tunjukkan kepada khususnya kepada Pak Rasman ya, selaku dari mewakili pemerintah ya untuk dinas sosial, di mana tadi ada disebutkan bahwa regulasi ini, PUB ini, ada terkait melibatkan para stakeholder gitu ya, para pelaku pihak-pihak yang terlibat. Nah, apakah salah satunya itu melibatkan para pegiat filantropi gitu ya, atau apakah ada disediakannya forum khusus gitu untuk bagaimana para pegiat filantropi ini dapat menyuarakan gitu ya, dapat menuangkan permasalahannya gitu atau yang menjadi tantangan yang ada gitu, regulasi yang ada di sekarang ini. Dan apakah untuk regulasi PUB ini terlihat tadi seperti dijelaskan oleh Pak Hamid, di mana regulasi tersebut lebih kepada bersifat untuk kegiatan ad hoc gitu ya, bukan untuk yang lebih berkesinambungan. Untuk kedepannya, apakah dari pihak Pak Rasman selaku dengan Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial pada Kementerian Sosial Republik Indonesia ini ada rencana gitu ya untuk pengembangan peraturan dari PUB ini? Mungkin Pak Rasman boleh memberikan tanggapannya, Pak? Apakah Pak Rasman masih bersama dengan kami? Izin Mbak Adel, Pak Rasman sedang dipanggil pimpinan kebetulan. Oke. Ya. Baik. Nanti saya sampaikan untuk pertanyaannya biar dijawab lewat chat aja. Oke, baik. Kalau begitu, mungkin akan dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa dijawab oleh para pegiat filantropi gitu ya. Untuk menurut Pak, mungkin bisa dilihat dari segi hukum ya, Pak Ronald, untuk mengenai terkait dengan PUB ini. Bagaimana efektivitas penerapan kebijakan UU PUB bagi sektor filantropi gitu ya? Apa plus minus penerapan kebijakan ini? Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi, Pak. Bisa lebih dari sudut pandang Pak Ronald. Baik, terima kasih. Kalau berbicara efektivitas begitu, ini bahkan sudah dimulai dari sejak perencanaan gitu ya. Jadi sebelum actionnya sendiri, kegiatan pengumpulan barang dan uang gitu. Ini di aspek perencanaan pun mesti hati-hati begitu. Karena tadi ada batasan soal 3 bulan, kemudian syarat pelaporan gitu. Jadi PR bagi pihak-pihak yang berinisiatif ya melakukan donasi atau yang melakukan kegiatan pengumpulan uang dan barang itu sudah mulai mengalami kompleksitas dari sejak perencanaan. Mengecek kembali syarat-syaratnya, kemudian tadi ada syarat yang tadi saya angkat ya soal rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
Nih kalau berbicara rekomendasi, sekali lagi, apakah saya mau ajak kita untuk melihat beberapa undang-undang, salah satunya yang saya ambil contoh ini, saya anggap kita semua mengikuti ya, pembahasannya, perkembangannya, atau kontroversinya. Saya ambil contoh Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, ya, Undang-Undang Ormas, Undang 17/2013. Salah satu peraturan pelaksananya, ya, Permendagri nomor 57 tahun 2000, saya lupa 18 atau 17 ya, saya lupa, tentang pendaftaran untuk ormas, begitu. Memang diatur soal rekomendasi. Tapi itu sifatnya khusus untuk ormas yang bergerak di bidang keagamaan dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dengan segala ininya, dengan segala problem problem di Undang-Undang Ormas, saya coba mau ajak perbandingan kehati-hatian ketika misalnya memunculkan soal rekomendasi pejabat atau misalkan tokoh masyarakat. Nah, kalau tokoh masyarakat, tokoh agama, begitu, itu memang ada misalkan syarat surat pernyataan bahwa nama-nama dari tokoh pejabat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang dicantumkan namanya itu tidak keberatan. Nah, itu memang di level teknis jatuh sampai sejauh itu. Tapi yang ingin saya katakan bahwa ada prinsip kehati-hatian dan terukur gitu normanya ya, supaya kemudian tidak menimbulkan kegambangan dan kemudian juga stagnasi ya, implementasi di lapangan. Nah, di perencanaan sudah sedemikian kompleks. Kemudian bagaimana kalau misalnya, nah ini izin ya, izin itu kalau dalam konteks administrasi pemerintahan, dia bisa menjadi salah satu bentuk produk. Ya. Bahkan selain di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sekali lagi dengan segala kontroversinya, di Undang-Undang Cipta Kerja itu disebutkan bahwa kalau misalnya pejabat yang berwenang atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, ya misalkan menyangkut soal ada standar, ada izin salah satunya ya, maka waktunya itu diberikan kalau tidak salah 10 hari ya, 10 hari maksimal. Kalau tidak keluar keputusan itu, maka dianggap diperbolehkan ya, diterima permohonan izin itu. Ini kalau kita pakai kaidah dari administrasi pemerintahan. Tapi sekali lagi itu pun tidak bisa serta-merta dipraktekkan di aspek perencanaan kegiatan PUB ya, oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan PUB. Karena kenapa? 10 hari juga isu waktu juga ya, karena sekali lagi perlu ruang gerak yang cepat gitu. Jadi potensi stagnasi atau kemacetan itu terjadi sejak di perencanaan. Nah, ketika memperoleh izin tadi, stagnasi berikutnya adalah 3 bulan. Gitu ya. Dan bagaimana soal cakupan wilayah. Jadi sebenarnya dugaan saya kehadiran Permensos ini untuk memperkecil disparitas antara situasi empirisnya di lapangan dengan tujuan norma si Undang-Undang 9 tahun 61 itu justru tidak memperkecil tapi mempertahankan stagnasi itu tadi, mempertahankan kebuntuan gitu, sehingga ya tentu bukan kabar baik buat kita, tapi kita kan selalu ingin mendorong ada kabar baik gitu ya. Nah, jadi bisa ini didialogkan ya dalam perspektif relaksasi kebijakan, atau misalkan ini saya coba juga share, mudah-mudahan nanti diingetin aja kalau saya waktunya udah kebablasan. Jadi dari instrumen-instrumen pemerintah selama ini yang berkaitan dengan sektor masyarakat sipil ya, misalkan terkait dengan resources ya, ada hibah, ada bantuan sosial gitu ya. Kita juga melakukan studi mengkritisi instrumen surat keterangan terdaftar gitu ya, seberapa efektif gitu. Ada kepentingan pemerintah memastikan bahwa
anggaran yang dialokasikan ya melalui skema bansos dan hibah itu bisa dikelola dengan baik, profesional, akuntabel, gitu ya, tidak ada penyimpangan dan lain. Dari sektor masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil juga menginginkan ada dukungan yang sustain ya dari pemerintah. Oke, dua kepentingan ini kita temukan, dan kalau itu mensyaratkan kepemilikan surat keterangan terdaftar dalam perspektif undang-undang ormas, ternyata juga tidak bisa membantu ya harapan-harapan tadi niat baik gitu. Karena ternyata tetap ada penyimpangan gitu. Jadi mesti ada redesign dari instrumen-instrumen yang berkaitan dengan ketentuan pendaftaran gitu. Jadi menurut saya pengaruhnya itu sudah di level, bukan lagi level action, bahkan lebih hulu lagi di level perencanaan. Demikian Pak. Ya. Baik Pak Ronald, terima kasih Pak. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa bisa dikatakan efektif, tapi tidak juga ya, karena ada begitu banyak regulasi yang menyebabkan ini menjadi stagnan ya Pak ya, sehingga ini menyulitkan untuk para setiap pelaku filantropi ya. Mungkin pertanyaan ini juga bisa saya layangkan kepada Pak Hamid ya Pak ya, selaku pegiat filantropi Pak. Bagaimana Pak menurut Bapak terkait mengenai penerapan kebijakan UU PUB ini untuk sektor filantropi gitu ya? Ya, terima kasih. Jadi saya melihat ada tiga aspek ya yang membuat ini kemudian menjadikan jalan dan mempersulit teman-teman lembaga filantropi maupun organisasi masyarakat sipil untuk melakukan perizinan. Jadi yang pertama tadi ya berjenjang, karena izinnya harus berjenjang, itu cukup sulit sekali, terutama bagi mereka yang ada di daerah. Jadi kalau dari daerah kemudian ingin melakukan penggalangan dana secara nasional, bisa dibayangkan teman-teman dari Papua itu jenjangnya cukup ini dan harus ke pusat. Kalaupun ada skema untuk perizinan melalui ini online ya dari Kementerian Sosial, itu juga nggak mudah juga karena ruang dialognya nggak diberikan gitu. Jadi ada beberapa yang kemudian tidak bisa misalnya ada ganjalan, kemudian ditanyakan itu kemudian mandek di situ. Itu yang jadi ganjalan pertama. Jadi pertama berjenjang, kemudian yang kedua dokumennya cukup rumit terus terang. Jadi mulai dari seperti yang tadi ya, dokumen yang perlu dilampirkan tuh banyak sekali, dan itu kita lihat juga nggak relevan juga. Misalnya IMB itu apa hubungannya dengan kegiatan penggalangan dana gitu? Itu kan nggak relevan sama sekali sebenarnya. Nah, yang jadi rumit juga yang ketiga adalah keterlibatan pihak-pihak lain dalam konteks perizinan. Ini yang sebenarnya kita dorong di RUU penggalangan sumbangan yang pernah kita inisiasi ya bersama Kemensos, melibatkan lembaga-lembaga sosial juga. Kita pernah merumuskan RUU penyelenggaraan sumbangan sebagai pengganti dari undang PUB yang tahun ya, Pak Hamid. Melibatkan pihak lain dalam skala besar gitu. Misalnya kalau bisa semua itu hanya melibatkan Kemensos atau dinas. Kalau itu sudah melibatkan pihak lain, kelurahan dan lain-lain, mungkin proses pengurus ininya bisa digital, tapi kan proses ngurusnya lama. Karena di kelurahan butuh sekian hari, di pihak lain misalnya katakanlah Depdagri atau ke pihak lain itu juga butuh waktu juga. Nah, itu yang kita sepakati kalau bisa tidak melibatkan pihak lain secara luas, kalaupun melibatkan terbatas lah. Jangan sampai kemudian itu justru jadi pengganjal. Jadi tiga hal itu yang menjadi membuat kemudian undang-undang PUB ini tidak efektif. Nah, terakhir ya tadi ya soal generalisasi. Kalau dilihat dari konteksnya, tadi Mas Ronald sudah menyampaikan ya soal konteks sejarahnya. Kalau kita melihat konteks yang lain,
ini sebenarnya berhimpitan dengan regulasi terkait undian, karena ditangani oleh direktorat yang sama juga. Jadi di undian itu sama 3 bulan juga gitu. Nah kita kemudian jangan dilihat sebagai proses yang sama gitu, dengan proses pengajuan izin untuk undian, karena terus terang ini ada di direktorat yang sama, sehingga dilihat sebagai kegiatan ad hoc, dan ini kemudian digeneralisir untuk kegiatan filantropi yang sebenarnya sangat variatif. Tadi sudah disinggung, ada yang rutin, ada yang berkelanjutan, ada yang multi channel ya, kampanye banyak dan lain-lain. Ini yang kemudian susah untuk diakomodir di undang-undang ini, dan karena generalisasi kemudian susah untuk diterapkan. Terima kasih Mbak Adel. Ya, baik, terima kasih Pak Hamid. Ya, betul sekali ya, ada begitu banyak kegiatan ya untuk penggalangan dana dan bentuk proyeknya gitu ya. Dan rasanya memang betul sekali generalisasi ini, terutama yang dimana kita tidak bisa menerapkan satu peraturan kepada semua setiap aktivitas gitu ya. Dan apakah Pak Rasman sudah bisa bergabung dengan kami? Oke, sepertinya tidak ya. Baik, untuk selanjutnya ini mungkin bisa menjadi... Bentar Mbak Adel, ini ada Pak Roy yang bisa bantu jawab. Ya. Silakan Pak Roy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Royani, staf di Kementerian Sosial yang menangani bidang pengumpulan uang dan barang. Jadi memang kebijakan-kebijakan yang masih muncul itu memang kita pasti tetap berpatokan pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 61 dan sekarang sudah diperbaharui dengan Permensos Nomor 8 tahun 2021. Tadi terkait dengan kebijakan yang disampaikan oleh Pak siapa barusan ya? Pak Hamid ya, Pak Hamid terkait dengan kesulitan terlalu berjenjang izin yang mau disampaikan. Terus memang di dalam aplikasi yang sudah dimiliki oleh Kementerian Sosial itu, memang di situ ada pembagian tugas di mana pembagian tugas itu ada yang memeriksa dari sisi institusi dari lembaga tersebut, terus kita di kementerian berkaitan dengan mekanisme dan cara pengumpulannya. Itu jadi memang hanya dua itu sih, karena memang kan sekarang itu untuk pelayanan di Pemda sendiri sekarang memang kan udah ada pelayanan satu pintu. Jadi hanya pelayanan satu pintu itu yang nanti akan memeriksa semua terkait dengan institusinya, legalitas dari institusinya. Terus di dalam ini juga tadi juga ada disampaikan mengenai dokumen yang terlalu rumit. Itu memang seperti saya sampaikan tadi, jadi memang untuk institusi itu diperiksa oleh PTSP provinsi itu memang mungkin kaitan, kalau IMB itu kaitannya dengan domisili nanti. Domisili itu apakah nanti mungkin gambarannya untuk memudahkan pemerintah provinsi untuk mengetahui lokasi dari lembaga tersebut. Jadi ketika dilakukan monitoring atau survei mungkin jadi untuk mempermudah mereka. Makanya dimintakan IMB atau bukti sewa. Kalau memang itu bukan punya ini. Dan untuk di yang berjenjang tadi kan ada kesulitan juga ketika untuk dialog ya. Untuk dialog itu di aplikasi kita di situ akan berbunyi di status mereka kurangnya apa, harus merevisi apa,
itu apa di statusnya itu tercantum. Jadi bila misalnya ada institusinya atau IMB-nya belum dimasukkan, itu nanti akan bunyi dari PTSP akan membunyikan itu kurang IMB gitu. Atau memang ada surat-surat yang sifatnya ada kadaluarsa. Nah di situ juga secara sistem juga nanti si operatornya atau si adminnya itu akan menyampaikan itu surat ini sudah kadaluarsa, harap diperbaharui. Itu statusnya ada. Jadi kalau untuk dialog sih kayaknya ya lebih ke arah di status ya, karena memang adanya aplikasi ini memang sebenarnya untuk mengurangi tatap muka tatap muka dan memudahkan lembaga untuk menyampaikan permohonan dari yang jauh-jauh terutama. Saya rasa untuk sementara itu dulu Bu. Terima kasih. Oke, Pak Roy, mungkin boleh ditambahkan Pak. Ini kan untuk mengenai terkait dengan PUB, khususnya ini kan kita hanya berlaku 3 bulan plus 1 bulan ya Pak ya, diperpanjang 1 bulan. Nah, sedangkan ada banyak program gitu ya yang dijalankan oleh para pegiat filantropi itu lebih dari 3 bulan Pak gitu ya untuk programnya gitu ya, bisa ada setahun bahkan ada yang 3 tahun, dan sehingga ini menjadi padahal bentuk programnya sama gitu ya, tapi kita perlu melakukan setiap 3 bulannya itu melakukan perbaharuan. Nah, kira-kira Pak untuk kedepannya Pak gitu ya, apakah memungkinkan jika dari Kementerian Sosial ini bisa melakukan sebuah forum gitu ya untuk bicarakan bersama mengenai regulasi ini Pak gitu ya, karena kita melihat bahwa setiap pendaftaran itu kan membutuhkan waktu ya Pak ya gitu, sedangkan dan itu cukup bagi kami yang mungkin sebagai para pelaku filantropi itu bisa menjadi sebuah hambatan nih gitu ya untuk melakukan kegiatan tersebut gitu. Bagaimana Pak untuk tanggapan Pak Roy untuk mengenai masa berlaku 3 bulan ini Pak? Ya, kita mulai dari pendaftaran ya. Pendaftaran itu kan kalau secara aturan itu memang 14 hari sebelum periode itu dilaksanakan harus sudah menyampaikan. Dan berbeda lagi dengan ketika izin PUB untuk bencana. Kalau yang sifatnya non bencana itu kan artinya semua sebenarnya sudah terencana oleh lembaga tersebut. Artinya jauh-jauh hari harusnya mereka sudah mempersiapkan itu. Kecuali berbeda dengan yang bencana. PUB bencana itu memang di dalam aturan juga kalau nggak salah memang ada bunyinya adalah bisa diajukan izinnya 7 hari setelah pelaksanaan gitu sambil berjalan. Itu sudah dihapus Pak. Ya. Itu sudah dihapus. Kan ketentuannya ada di SK Menteri sebelumnya, tapi di Permensos sekarang dua ketentuan itu sudah dihapus, tidak berlaku lagi. Iya. Makanya kalau kita sih artinya walaupun yang namanya bencana kan tetap aja artinya kita tidak bisa menduga Pak kapan dia ininya, dan untuk pengumpulannya pun kita tidak bisa rencanakan sebenarnya. Makanya di dalam pelaksanaannya khusus untuk bencana sambil berjalan permohonan izinnya masih tetap kita terima. Berbeda dengan yang sifatnya non bencana yang memang sudah sudah terencana sebelumnya. Makanya di situ bunyinya 14 hari sebelum periode itu berlangsung. Dan untuk periode 3 bulan jangka waktu pelaksanaan kita masih mengacu pada peraturan yang lama, dan memang sampai saat ini belum ada perubahan dari periode pelaksanaan PUB itu sendiri. Baik Pak Roy, terima kasih Pak untuk tanggapannya. Untuk sesi diskusi kita akan segera berakhir. Mungkin untuk pada terakhir ini saya ingin mengundang kepada para setiap narasumber pemateri untuk memberikan closing statement ya. Nanti akan dipersilahkan satu persatu
yaitu mungkin yang pertama nanti dimulai dari Pak Hamid, terus kemudian Pak Roy yang akan mewakili Pak Rasman, terus kemudian dilanjutkan oleh Ibu Linda, dan juga terakhir oleh Pak Ronald. Baik, untuk pada Pak Hamid dipersilakan untuk memberikan closing statement singkat saja Pak, untuk menutup diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Filantropi sekarang berkembang ya, tapi kita punya PR besar terkait regulasinya. Karena regulasi yang ada sekarang selain tidak responsif, tidak lagi faktual, tidak lagi sesuai dengan konteks perkembangan. Nah, di satu sisi juga ada banyak ketumpang tindihan. Misalnya yang saya sebut tadi ya, sebenarnya ada aturan dari surat ketetapan Mensos yang sebelumnya ya, bahwa untuk bencana itu bisa didaftarkan belakangan. Tapi di Permensos itu dihapus. Itu yang jadi tanda tanya kita. Di Permensos itu dua undang-undang yang sebelumnya, peraturan menteri yang sebelumnya ya, keputusan Mensos sebelumnya terkait sumbangan bencana, kemudian pelaksanaan sumbangan itu dihapus, dan banyak pasal yang di situ sebenarnya cukup bagus ya, yang seperti Mas Ronald tadi bilang sebenarnya memperpendek disparitas, tapi karena itu dihapus dan tidak diatur di Permensos yang sekarang, kita jadi kebingungan gitu. Ini mau berpegang pada yang mana? Nah, itu yang jadi PR kita sekarang, dan kita berharap Kemensos banyak membuka ruang ya bagi teman-teman, karena teman-teman ini yang mengalami, teman-teman ini yang tahu fakta dan realitas di lapangan. Silahkan berdialog, karena kalau pakai kacamata kuda ya, hanya perspektifnya Kemensos, sementara faktanya berbeda, perkembangannya sudah berbeda, ya regulasi yang dikeluarkan kemudian tidak lagi berjalan, tidak bisa dipraktekkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamid. Silakan dilanjutkan oleh Pak Roy, mewakili Pak Rasman. Agar penyelenggaraan, sebenarnya sih Kementerian Sosial membuat adanya peraturan itu adalah agar pelaksanaan pengumpulan uang dan barang itu bisa berjalan secara tertib, bisa berjalan transparan, sesuai dengan peruntukannya. Itu sih kita lebih ke arah ke sana. Saya tambahkan sedikit tadi, kalau memang PUB itu masih terbagi dua kewenangan, Bu. Yang pertama itu kalau dilakukan untuk provinsi, izinnya hanya gubernur saja. Tapi kalau lebih dari 2 provinsi baru izinnya ke Kementerian Sosial. Itu. Jadi terkait dengan tadi, memang ya kita mengharapkan agar masyarakat kita yang sangat dermawan, itu artinya juga jangan sampai nantinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadinya atau golongan. Jadi ya paling tidak pelaksanaan PUB secara tertib, transparan, dan sesuai dengan peruntukannya. Saya rasa itu aja sih kita dari kementerian. Dan kalau memang ada, mungkin ke depan memang ada peraturan kita yang memang belum relevan atau apa, yang mungkin nanti akan kita kaji kembali. Saya rasa demikian, Bu. Terima kasih. Baik, Pak Roy, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin Ibu Linda Sukandar boleh memberikan closing statement-nya. Terima kasih, Mbak Ardelia. Kalau dari saya kurang lebih sama telah disampaikan oleh panelis lain ya, di mana kami sebetulnya kalau dari NGO sangat mendukung bahwa PUB ini ada untuk bisa meregulasi ya, dan juga sebagai sarana transparansi terhadap publik dan juga pemerintah. Namun mungkin secara prosedural, mari yuk kita lihat lagi bersama-sama bagaimana ini tadi tidak menjadi hambatan-hambatan bagi kita semua ketika kita bicara nantinya penerima manfaat yang memang sudah harus segera dibantu gitu ya dengan segala program-program yang dimiliki oleh berbagai yayasan. Sangat mengerti bahwa apa sih, kita juga tidak ingin ini direlaksasi seluas-luasnya, karena
bagaimanapun pendanaan publik harus bisa kita pertanggungjawabkan. Kami sangat mendukung itu. Jadi kami sangat terbuka apabila dibukakan ruang-ruang dialog oleh Kementerian Sosial dalam perencanaan perbaruan undang-undang ke depannya. Itu sih mungkin dari saya. Baik, terima kasih Ibu Linda. Selanjutnya terakhir oleh Bapak Ronald, silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama dari saya, karena kita sudah menyepakati ya, kita sudah sama-sama tahu sumber permasalahannya berakar dari mana, begitu. Maka inisiatif untuk melakukan advokasi mendorong RUU pengumpulan ya RUU yang menggantikan ya dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 ini perlu terus didorong. Tidaknya kalau dalam periode anggota DPR sekarang kita punya waktu kurang lebih 2 tahun, tentu kita mengoptimalkan peluang kecil apapun ya, paling tidak bisa masuk dalam evaluasi prolegnas, didorong, kemudian harapannya siapa tahu bisa jadi carry over ya di periode DPR yang akan datang gitu. Tidak tetap kemungkinan dan itu perlu terus didorong. Kemudian yang kedua, menurut saya tidak apa-apa juga menurut saya kita sama-sama monitor dan evaluasi implementasi dari Permensos ini. Kalau perlu dibuat simulasinya, mengundang Kementerian Sosial dan di lini pemerintah ya yang menjadi pemangku kepentingan diajak bersimulasi bersama-sama begitu, mana yang kira-kira nggak bisa bekerja norma-normanya. Nah, harusnya itu bisa menjadi karena ini sudah 2021 ya, September, berarti nanti September 2022 udah mau setahun, jadi harusnya sih dalam perjalanan setahun sudah bisa ketahuan mana yang justru menyisakan problem dari pelaksanaan Permensos ini. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ronald. Demikian diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga diskusi ini dapat menjadi sebuah jembatan ya bagi Kementerian Sosial dan juga para filantropi. Sehingga masyarakat kita dapat bersama-sama untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sosial. Baik, saya Ardelia sebagai moderator izin undur diri dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih Mbak Ardelia. Terima kasih kepada para panelis dan moderator kita yang luar biasa atas diskusi yang saya yakini memberikan wawasan baru kepada kita semua terkait topik kali ini. Sebelum menutup, saya mengundang kembali semua panelis dan moderator untuk hadir di layar Zoom kita agar mengambil beberapa dokumentasi. Kami sangat berharap Bapak dan Ibu dapat menyalakan kameranya. Panitia akan mengambil fotonya sebanyak 3 kali. Silakan Bapak dan Ibu panelis untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Aba-aba dari saya, dan silakan juga Bapak dan Ibu berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Rasman, Pak Hamid, Pak Ronald, Bu Linda, dan Mbak Ardelia untuk berbagi ilmu praktek baik dan serta peluang apa saja yang dapat dioptimalkan pada kesempatan ini. Ucapan apresiasi dan terima kasih khusus kami sampaikan kepada partner kami, Tropical Forest Alliance, Landmark Works Foundation, Tanoto Foundation, L'Oreal Indonesia, Indofood, Wahana Visi Indonesia, dan Adaro, serta media partners, serta endorsement partners atas supportnya untuk penyelenggaraan forum siang hari ini. Bapak dan Ibu peserta, forum hari ini telah direkam oleh panitia. Jika Anda ingin mengikuti kembali diskusi ini, silakan kunjungi YouTube channel kami di Filantropi Indonesia atau kunjungi website kami di vivest.id. Bagi Bapak dan Ibu, jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Filantropi Indonesia, dapat mengunjungi filantropi.or.id. Kami mengundang keterlibatan seluruh pihak untuk berkolaborasi dengan kami nantikan kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dalam forum berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin live ya Pak.